Di sebuah zaman yang jauh sebelum kita dilahirkan, di tanah Mesir yang diperintah oleh raja paling sombong sepanjang sejarah, Firaun, lahirlah dua bersaudara yang kelak menjadi cahaya petunjuk bagi Bani Israel. Mereka adalah Musa dan Harun, dua nabi yang diutus Allah untuk menyelamatkan kaumnya dari kezaliman dan kekufuran. Nabi Harun dikenal dengan kelembutannya, kefasihannya dalam berbicara, dan keteguhannya dalam menegakkan kebenaran. Allah menyebutkan namanya berulang kali dalam Al-Quran karena perannya yang sangat penting dalam mendampingi perjuangan Nabi Musa. Ketika Nabi Musa diperintahkan Allah untuk pergi menghadapi Fir'aun dan menyerukan tauhid, Musa merasa khawatir. Ia tidak pandai berbicara dan memiliki lidah yang berat dalam menyampaikan kata-kata. Maka ia berdoa, "Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun saudaraku. Teguhkanlah dengannya kekuatanku dan ikut sertakanlah dia dalam urusanku." Quran Surah Taha ayat 29-32. Allah mengabulkan doa itu. Harun pun menjadi pendamping setia Nabi Musa. Ia berbicara kepada Fir'aun dengan fasih, menyampaikan risalah Allah dengan penuh kelembutan, namun tetap tegas dalam keyakinan. Setelah Fir'aun dan tentaranya binasa di Laut Merah, Nabi Musa naik ke Bukit Tur untuk menerima wahyu langsung dari Allah selama 40 hari. Sebelum pergi, beliau mempercayakan kepemimpinan Bani Israel kepada Nabi Harun. Namun saat Nabi Musa belum kembali, sebagian kaum Bani Israel tergelincir dalam kesesatan. Seorang pria sesat bernama Samiri membuat patung anak sapi dari emas dan menghasut mereka bahwa itulah Tuhan mereka. Nabi Harun menasihati mereka dengan sabar. "Hai kaumku, sesungguhnya kalian hanya diuji dengan patung anak sapi itu. Dan sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Pengasih, maka ikutilah aku dan taatilah perintahku." Quran Surah Taha ayat 90. Namun kaumnya tetap membangkang. Harun tidak memaksakan kekuatan karena takut perpecahan terjadi. Ia menanti kembalinya Musa. Ketika Musa kembali dan melihat kaumnya dalam kesesatan, ia sangat marah dan mengguncang saudaranya. "Wahai Harun, apa yang menghalangimu ketika engkau melihat mereka telah sesat, hingga engkau tidak mengikuti aku? Apakah engkau mendurhakai perintahku?" Quran Surah Taha ayat 92-93. Nabi Harun menjawab dengan tenang dan tulus, "Wahai anak ibuku, janganlah engkau pegang janggut dan kepalaku. Aku khawatir engkau akan berkata, engkau telah memecah belah Bani Israel dan tidak memelihara perintahku." Quran Surah Taha ayat 94. Nabi Musa pun memahami bahwa saudaranya telah melakukan yang terbaik untuk menjaga umat dalam keterbatasan. Kisah ini mengajarkan kita tentang kerjasama dalam dakwah, pentingnya kelembutan dalam menghadapi umat, dan betapa sabarnya para nabi dalam membimbing umat yang seringkali membangkang. Nabi Harun wafat di padang pasir dalam perjalanan menuju tanah suci bersama Bani Israel. Ia adalah contoh seorang pemimpin yang lembut, seorang saudara yang setia, dan seorang nabi yang berdiri teguh di atas kebenaran. Dalam perjuangan menegakkan kebenaran, kita butuh keberanian seperti Musa dan kelembutan seperti Harun. Dua kekuatan yang saling melengkapi demi menyampaikan cahaya dari Tuhan kepada dunia yang gelap.